Assalamualaikum, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Auto bangga, polwan cantik Indonesia pasukan topi baja biru UN harumkan NKRI. Jadi ini wanita-wanita tangguh ya, para polwan cantik yang bergabung dalam pasukan perdamaian dunia ya. Hebat-hebat ini Pak. Polwan-polwan Indonesia sampai join juga nih masuk pasukan perdamaian dunia ini. Wah. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Pasukan Garuda atau juga dikenal dengan kontingen Garuda merupakan sebuah pasukan tentara nasional Indonesia yang memiliki tugas utama sebagai pasukan perdamaian dunia. Sejak 1957, Indonesia sudah ikut mengirim pasukan tentara nasional Indonesia sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan Garuda penting bagi Indonesia karena sudah tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu ikut serta dalam ketertiban dunia. Mengingat dulu saat PBB membantu menangani kasus Papua Barat, sehingga sekarang Indonesia juga harus membantu negara-negara lain dalam mencari perdamaian. Pasukan Garuda menjadi pasukan khusus PBB yang sering disebut topi baja biru yang bertugas memantau dan mengawasi proses perdamaian di wilayah pasca konflik. Pasukan ini dipilih dari seleksi yang ketat dari berbagai negara. Pasukan perdamaian ini bukan direkrut dari TNI saja. Kepolisian juga ikut serta dalam misi perdamaian dunia. Dari sekian Polri yang tergabung dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, di antaranya terdapat juga polisi wanita. Polwan diturunkan dengan eksistensinya sebagai protokoler dalam misi kemanusiaan. Kehadiran polwan ini diharapkan mampu memberikan warna tersendiri dalam menciptakan perdamaian di daerah misi dengan pendekatan humanisme, terutama untuk memberikan perlindungan bagi wanita dan anak-anak yang sangat penting dalam upaya winning the hearts and minds di daerah tersebut. Polwan yang ikut serta dalam misi perdamaian ini juga pernah membuat geger dunia maya. Siapa saja mereka? Berikut ini beberapa polwan cantik berprestasi yang bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian. Bribtu Sally Gabriela. Personel Polresta Banda Aceh, Bribtu Sally menjadi salah satu polisi Indonesia yang mendapatkan penghargaan tinggi dari PBB. Bribtu Sally Gabriela merupakan lulusan Pusat Pendidikan Lido SPN Polda Metro Jaya Angkatan 43 tahun 2014. Prestasi yang diraih sangat banyak, diantaranya pernah mengikuti diving di Manado dalam kegiatan penyelamatan massal dan tercatat dalam rekor muri tahun 2018 dan rekor dunia pada tahun 2019. Ia mendapatkan tugas sejak tahun 2021 silam ketika ia resmi tergabung dalam kontingen Satgas Garuda Bayangkara. Ia bertugas melaksanakan patrol, menjaga masyarakat sipil, mengamankan aset PBB, dan mengamankan wilayah Republik Asia Tengah. Apalagi kalau sudah pakai seragam tuh, wah, smart gitu. Brigadir Lis Mulyani. Brigadir Lis Mulyani merupakan polwan Polda Banten yang dipercaya untuk menjalani misi perdamaian dunia di bawah naungan PBB atau United Nations. Polisi dengan paras cantik ini memiliki kemampuan luar biasa sehingga akhirnya dipercaya menjadi anggota perdamaian dunia. Ia merupakan polwan sekaligus seorang istri yang mempunyai 3 orang anak. Semangat juangnya tak pernah luntur untuk mengabdikan diri kepada negara. Ia mulai bertugas sejak 5 September 2020, kurang lebih setahun ia bertugas dengan banyak suka duka yang ia lalui. Selama bertugas di Afrika Tengah, ia bertugas sebagai pasukan taksis pada Peleton Bravo yang terbagi menjadi 3 regu dalam satu peleton. Tugasnya diatur bergantian untuk melaksanakan patroli yang telah ditentukan GTFB Commander. Bribtu
Hikmanur Syafa. Bribtu Hikmanur Syafa. Oke. Wajah ini pasti tak asing lagi kan? Bribtu Hikmanur Syafa merupakan polwan cantik berhijab yang ramai diperbincangkan publik karena sukses dalam misi kemanusiaan di Afrika. Wanita yang akrab disapa Bribtu Ima ini membagikan pengalamannya di Afrika Tengah pada laman Instagramnya. Bribtu Ima memiliki segudang prestasi dan berhasil melelehkan hati netizen karena paras cantiknya. Wanita kelahiran Yogyakarta ini meniti karirnya sebagai polisi lalu lintas hingga kemudian bergabung dengan Formid Police Unit atau FPU. Selama 15 tahun lamanya ia ditugaskan di Bangui, Afrika Tengah dan membantu meringankan warga dalam kesulitan. Bribtu Hikmanur Syafa, polwan asal kota Yogyakarta ini ternyata sudah mengawali karirnya di kepolisian sejak tahun 2013. Bribtu Hikmanur Syafa terpilih dari 500 kandidat awal. Ia juga menjadi salah satu polwan berhijab pertama yang ditugaskan dalam misi kemanusiaan PBB di Bangui, Afrika Tengah. Tidak sendiri, Bribtu Hikmanur Syafa bersama 139 anggota Polri lainnya langsung ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian di Bangui, Afrika Tengah. Bribtu Hikmanur Syafa mengaku sangat terhormat bisa menjadi salah satu polwan yang ditugaskan dalam misi kemanusiaan PBB. Dilihat dari akun media sosial miliknya, Bribtu Hikmanur Syafa juga terlihat sangat menguasai senjata api. Bukan tanpa alasan, selama misi Bribtu Hikmanur Syafa mengaku harus berhadapan dengan kelompok bersenjata. Daerah Bangui menurutnya juga akrab dengan daerah yang rawan konflik. Bribtu Era Septiana SH. Bribtu Era Septiana. Era Septiana adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, menjadi polisi wanita pertama yang bergabung dalam misi perdamaian FPU 12 UNAMID. Bribtu Era Septiana merupakan polwan angkatan 4238 Polda Kepulauan Babel, mengemban misi mengendalikan ketertiban umum, melindungi personel dan fasilitas PBB, mendukung operasi kepolisian setempat, serta melindungi warga sipil dan pengungsi yang menjadi korban konflik di Sudan. Era Septiana bertugas di Sudan sejak 2020 dengan aktivitas mulai dari penjagaan, patrol hingga pengawalan objek vital PBB. Mereka akan tergabung dalam FPU 12 Satgas Garuda Bayangkara, merupakan personil yang lolos dalam seleksi dari 33 Polda yang ada di Indonesia. Tak hanya melindungi personel dan fasilitas PBB, manajemen ketertiban umum juga mendukung kegiatan operasi kepolisian di daerah misi. Mereka bertugas di bidang berbeda, ada yang di VVIP Protection, patrol, escort, checkpoint, riot control, penjagaan kantor, tim kesehatan, staf administrasi, mekanik, dan tim manage. Untuk itu, Kepolisian Republik Indonesia kembali mengirim personelnya yang tergabung dalam FPU 12 atau Formed Police Unit sebagai Garuda Bayangkara untuk menjalankan misi perdamaian dunia di Darfur, Sudan. Era Septiana menuturkan kesulitannya dalam berkomunikasi karena lemahnya jaringan seluler di daerah operasi. Kami kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga di tanah air. Selain sinyal telepon, keterbatasan air bersih pun yang harus diadaptasi oleh personel dalam penugasan di Darfur, Sudan. Penggunaan air bersih harus efektif dan efisien, dibatasi sesuai prioritas kebutuhan. Iklim yang ekstrim juga menjadi kendala. Pada siang hari, suhu mencapai 45 derajat Celcius, sedangkan untuk malam hari 6 derajat Celcius serta bisa terjadi badai pasir. Era Septiana bersama kontingen lainnya juga melaksanakan kegiatan sosial membantu masyarakat setempat membangun masjid. Selain kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kami juga melakukan pengawalan terhadap makanan, obat-obatan, dan air bersih yang didistribusikan oleh United Nations atau PBB kepada para pengungsi di Sudan. Semoga ini bisa menjadi pemacu yang lainnya agar jangan takut maupun minder untuk maju dan berprestasi. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi inilah dia ya, polisi-polisi wanita, polwan cantik Indonesia ini yang tergabung gitu ya, yang bergabung dengan pasukan perdamaian dunia PBB gitu. Semuanya itu berprestasi gitu ya, bahkan ada yang dapat penghargaan juga daripada PBB gitu. Luar biasa ini. Walaupun risiko yang tinggi gitu, apalagi harus berada di kawasan yang berkonflik lah gitu kan. Tapi itu dia ya, tidak menghalangi gitu para polwan Indonesia untuk ikut dalam misi perdamaian dunia ini. Hebat ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini,
ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.